Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Adila Rosita Devi dengan NIM 1913081006 dari 5A Kimia. Sebelumnya, saya berterima kasih karena telah klik video ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang LKM 2, Biokimia 2, tentang biomembran. Langsung saja. Nomor 1. Biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya dapat divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Dekker 1986. Jelaskan bagaimana kerja mikroskop elektron untuk memvisualisasikan biomembran. Di sini saya sudah menampilkan elektron mikroskop. Saya akan menjelaskan bagaimana kerjanya. Mikroskop elektron itu menampilkan gambar berdasarkan deteksi elektron yang ditampilkan dari permukaan sampel. Sinyal elektron pantulnya diperkuat, kemudian besar amplitudenya ditampilkan dalam gradasi gelap terang pada layer monitor CRT, cathode ray tube. Pada CRT akan terlihat objek yang sudah diperbesar. Seperti itu cara kerja mikroskop elektron. Baik, selanjutnya. Nomor 2. Jelaskan konsep dari membran biologis yang telah berkembang dengan berkembangnya dan digunakannya metode kimia dan morfologi. Baik, biomembran sering dikatakan bersifat semi-permeabel, berarti molekul air dapat menembus biomembran tersebut, sedangkan bahan-bahan yang terlarut dalam air tersebut tidak dapat menembus membran tersebut. Biasanya bersama-sama molekul air akan pula ikut ion-ion atau senyawa tertentu yang larut di dalamnya juga bergerak menembus membran. Biomembran sendiri dikategorikan ke dalam 3, yaitu membran plasma, membran sitoplasma, dan membran nukleus. Pada gambar di samping sebelah kiri yaitu membran plasma, yang gambar di tengah itu membran sitoplasma, dan gambar sebelahnya lagi nomor 3 yaitu membran nukleus. Baik, selanjutnya nomor 3. Fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nuklein untuk menghasilkan ATP. Jelaskan mekanisme berikut untuk menghasilkan ATP. Baik, untuk mekanisme sendiri, NAD+ akan bereaksi menjadi NADH dan ion H+. Kemudian mendonorkan elektronnya ke rantai transport elektron kompleks 1. FAD sendiri akan menerima 2 elektron, kemudian bereaksi menjadi FADH2 melalui reaksi redoks. Rantai transport elektron merupakan eksorgenik, sedangkan sintesis ATP adalah proses endogenik. Energi dari transport elektron diperlukan untuk ATP sintase pada membran. Seperti itu pada mekanisme untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya, nomor 4. Apa yang dimaksud dengan teori kemiosmotik? Baik, teori ini mengutarakan transduksi energi seluler yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron, baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik. Perlahan akan disimpan dalam bentuk beda potensial protonik sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi terhadap molekul adenosina disfosfat dengan molekul PI. Seperti itu teori kemiosmotik. Selanjutnya, nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pergerakan proton menciptakan gradien elektrokimiawi di sepanjang membran. Saya sudah menyediakan gambar di sampingnya, dapat dilihat konsentrasi relatif ion yang bermuatan melintasi membran merupakan gradien elektrokimiawi. Ion bergerak melintasi membran karena perbedaan konsentrasi di kedua sisi membran, serta perbedaan muatan listrik melintasi membran. Gaya gerak proton tersebut yaitu variasi spasial dari potensial elektrik dan potensial kimiawi yang dipisahkan oleh sebuah membran sel. Seperti itu. Langsung saja selanjutnya, nomor 6. Jelaskan jenis reaksi yang terjadi pada struktur molekul di bawah ini. Baik, terdapat struktur molekul
Langsung saja, molekul di samping berperan sebagai pemindahan elektron dan proton. Jika Ki, yaitu ubiquinon, tereduksi menerima proton dan elektron, maka akan membentuk ubiquinol Ki H2 dan sebaliknya. Apabila Ki dan Ki H2 disusun beriringan, maka komponen tersebut akan ada yang mengalami oksidasi dan di sisi lain reduksi, sehingga terjadi pergerakan elektron dan proton yang berpindah. Selanjutnya, nomor 7. Jelaskan kompleks-kompleks yang terjadi dalam proses fosforilasi oksidatif. Baik, di sini terdapat 5 kompleks. Saya akan jelaskan pada kompleks 1. Itu ada NADH, koenzim Ki, oksidoreduktase, kemudian transfer elektron gugus FeS, dan redoks Ki H2, protonnya itu terpompa menuju sitoplasma. Untuk kompleks 2, succinaquinone oksidoreduktase. Kemudian pada kompleks 2 ini menurunkan produksi oksigen reaktif, dan ini tanpa transport proton. Kemudian kompleks 3 yaitu UUCR. Untuk transport elektron melalui reaksi redoks Fe. Untuk kompleks keempat itu COX enzim. Pada kompleks keempat, penutupan proton H+ terjadi bersamaan dengan perubahan gugus karboksil asam aspareta pada permukaan intermembran menjadi asparigina. Untuk kompleks kelima, mohon maaf penulisannya, ini kompleks kelima itu menggunakan ATP sintase, dan kompleks kelima ini menggunakan energi yang disimpan pada gradien proton di sepanjang membran. Seperti itu. Baik, nomor 8, menjelaskan jumlah energi yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat. Di sini ada gambar asam sitrat. Pada asam sitrat ini dihasilkan energi pada satu molekul asetil KOA akan menghasilkan 3 molekul NADH dan 1 molekul FADH2, kemudian juga menghasilkan 1 ATP. Baik, selanjutnya. Nah, ini merupakan nomor terakhir. Nomor 9, tuliskan pada tahap mana yang menghasilkan energi. Di sini ada citrate exit cycle, yaitu alur elektron melalui rantai transport elektron, yaitu proses eksorgonik, yakni melepaskan energi. Pelepasan energi ada pada tahap kompleks 1-4. Nah, pada kompleks 1-4 ini terjadi pelepasan energi, dan selanjutnya itu akan menghasilkan energi. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya berterima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Akan saya tutup. Om Santi 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 Om.